Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi tips tentang informasi panen dan juga penundaan panen ketika memasuki lebaran. Dan video ini sekaligus menjawab pertanyaan Sobat Kicau Mania. Kemarin ada yang bertanya, Om, bagaimana kalau kita belum mengetahui ya anakan murai batu itu sudah mandiri atau belum? Nah, di video-video lama sudah kita jelaskan usia memasuki mandiri itu usia 22 hari ke atas. Usia 25, 28 itu sudah terpantau makan sendiri. Nah, kenyataannya terbagi dua lagi Sobat Kicau Mania ya, sifat pada saat dilolo induk. Nah, sifatnya itu yang pertama adalah satu, manja ya. Padahal sudah bisa mengambil makanan sendiri, masih tetap manja menunggu induk betinanya menyuap atau pejantannya menyuap. Nah, terus sifat yang kedua adalah dia sudah bisa makan sendiri, mencari jangkrik di bawah, di pasir. Walaupun dibantu juga dengan indukannya yang berperan mengambilkan jangkrik itu, lalu memberikannya ke anakan murai batu. Atau induk murai batu itu tadi hanya mengambil jangkrik, selanjutnya anaknya yang akan mengejar dan mengambil jangkrik, lalu memakannya. Nah, itu terbagi dua hal Sobat Kicau Mania kalau kalian memperhatikan di lolo indukan. Nah, pembahasan kali ini adalah temanya kenapa kita belum panen sedangkan kita merasa anakan murai batu ini sudah mandiri. Nah, kebetulan juga memasuki lebaran. Nah, di sini kita akan membagikan tips-tips Sobat Kicau Mania penting buat pemula. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, ini di hadapan kita sudah menetas lagi di suasana lebaran Sobat Kicau Mania ya. Sudah menetas lagi adiknya 3 poin seperti di hadapan kita ini. Kakaknya itu sudah kita pisahkan di kandang kosong, kandang ternak yang kosong, atau kami menyebutnya kandang tangkaran yang posisi kosong. Nah, di sana kita tampung trotol lolo induk, baik dari kandang sebelah maupun dari kandang sebelahnya lagi. Nah, terpantau ada mereka yang sudah mandiri, sudah bisa makan sendiri. Nah, terpantau juga ada yang manja-manja. Sedangkan kita melihatnya, dia ini sudah bisa makan sendiri tapi masih manja-manja, selalu mengikuti induk betinanya. Kemanapun induk betinanya pergi, dia selalu mengejar minta makan. Ya, sayapnya getar-getar. Nah, itu tandanya dia masih manja, padahal dia sudah mandiri. Nah, teman-teman harus berhati-hati ya. Ini memang kita harus menyediakan makanan stok yang banyak karena sifatnya manja. Karena kalau tidak ada stok makanan, induk betina ini malas untuk memberikan makanan kepada anaknya manja ini. Nah, solusinya adalah kita cabut saja trotol yang manja itu walaupun usianya sudah 28, 30, 35 hari. Kita cabut, kita pisahkan ke kandang sebelahnya. Nah, kebetulan juga di kandang kami juga ada yang seperti itu. Khusus di kandang sebelah ya, itu ada anakannya yang manja, anakan tunggal. Kita cabut, lalu kita satukan dengan anakan trotol yang anak 4 ekor menjadi 5. Nah, kita tambah lagi satu lagi menjadi 6. Nah, 6 ekor itu kita masukkan ke kandang yang kosong, kandang ternak yang kosong. Nah, di sanalah mereka akan bersama-sama mencari makan sendiri dan sifat manjanya akan hilang. Nah, ini terbukti real Sobat Kicau Mania. Sifat manjanya hilang, dia justru bisa mengambil makanan sendiri dan lebih mandiri. Nah, itulah jawaban dan solusinya. Nah, ini yang di hadapan kita ini anak 4 kemarin kita cabut Sobat Kicau Mania. Sudah kita pisahkan di kandang kosong. Kita berikan makanan hanya jangkrik saja. Kebetulan di bulan puasa stok jangkrik kita masih banyak ya. Sampai memasuki lebaran ke-1, lebaran kedua masih ada stok jangkrik, masih banyak. Namun yang kesulitan kami di sini adalah kroto. Nah, ini kita akan menjawab sekaligus Sobat Kicau Mania pertanyaan dari kalian. Pada saat menetas lagi ya, kita tidak punya stok kroto, lalu apa yang kita berikan? Tetap kita berikan jangkrik yang kecil-kecil, jangkrik yang halus. Nah, justru di sini kami jangkriknya sudah pada besar ya. Aturannya kemarin jangkrik yang kecil.
kebetulan kita beli jangkrik kecil itu sebelum lebaran. Ketika lebaran jangkriknya kan sudah besar, otomatis tetap kita berikan, namun ukurannya masih ada juga yang bercampur dengan jangkrik-jangkrik kecil. Itulah yang dimanfaatkan induk betina ini untuk melolo anakannya yang baru menetas di dalam glodok. Nah, ini ceritanya sudah menetas lagi di glodok. Kakak-kakaknya tadi sudah memasuki usia 1,5 bulan, bakalan kita panen di usia 2 bulan. Nah, ada juga yang usianya 2 bulan, masuk 2 bulan. Kita satukan saja, kita pindahkan ke kandang kosong. Nah, semuanya di sana. Nah, hasilnya tidak ada yang manja. Kita melihat trotol-trotol itu semuanya sehat, bisa makan sendiri, lebih mandiri ya ketika dia terpisah dari indukannya. Kenyataannya mereka lebih mandiri, lebih pintar mengambil makanan sendiri, mencari makan sendiri, karena sifatnya mereka bersama-sama. Nah, untuk antisipasinya memang seperti itu Sobat Kicau Mania. Janganlah kita terburu-buru panen apabila kita melihat trotol yang manja, baik trotol jantan maupun betina. Sifat manja mungkin kalian sudah tahu sendiri. Seharusnya dia sudah bisa makan sendiri, memang sudah terpantau, tetapi masih mengejar indukannya, masih minta makan. Alhasilnya dia kurang makan, mudah sakit, terserang nyilet. Ditambah lagi kita panen, ya kan, lebih panik dia. Kita panen, kita pisahkan tunggal, itu lebih panik, dia lupa makan. Akhirnya fisiknya, kondisinya menurun. Ditambah lagi keadaan cuaca, ya, itu bisa membuatnya sakit lalu mati. Nah, langkah yang benar trotol lolo induk itu apabila masih terlihat manja seperti yang kami katakan tadi, pisahkan saja di kandang yang kosong atau satukan dengan trotol-trotol yang lain. Nah, atau kalau dia ini posisinya memang tidak tunggal, masih ada kakak-kakaknya, adik-adiknya dalam satu kandang, misalnya anak 3, anak 4, semuanya diambil dipisahkan ke kandang ternak yang kosong. Biarkan mereka 3 ekor tadi atau 4 ekor tadi makan bersama-sama, hidup bersama-sama. Ya, selama 1 minggu, baru kita panen, kita cabut, baru kalian aduk dengan pur. Itu kroto untuk persiapan belajar ngepur. Semuanya ada di konten kita, kalian tinggal cari di daftar playlist. Judulnya lengkap kok. Asalkan kalian mau mencari, ilmunya pasti kalian dapatkan. Nah, inilah penampakannya Sobat Kicau Mania. Kita tidak punya kroto karena di hari lebaran tidak ada tukang kroto ya, baik di pasar maupun di depot-depot pakan burung atau pakan ayam. Biasanya ke sana kita beli. Nah, kita pakai saja jangkrik, bukan karena terpaksa, karena kita sudah sering mencobanya. Apabila tidak ada kroto, tetap kita yakin dalam hati ini, tetap kita yakin memberikan jangkrik. Harus yakin terlebih dahulu, peternak harus seperti itu Sobat Kicau Mania. Nah, bila kalian mengikuti kami sejak lama Sobat Kicau Mania, jangkrik itu pun bukan jangkrik sembarangan. Itu adalah jangkrik membawa asupan dari aneka pur racikan dan juga sayur-sayuran yang kami kombinasi di dalam kotak jangkrik pada waktu malam hari maupun sebelum pemberian di pagi hari. Ya, umpamanya subuh kita berikan. Jadi jangkrik itu masih segar membawa asupan di dalam perut jangkrik. Kalian bisa cek di playlist video kami, judulnya pola makan dan asupan, ya, pakan racikan untuk jangkrik. Itulah yang kami berikan. Karena itu kita pakai untuk asupan anakan murai batu atau trotolan, baik yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri. Nah, itulah jawabannya Sobat Kicau Mania. Dan juga penting untuk indukan murai batu, ya, induk betinanya dan juga pejantan. Nah, kalian bisa belajar lagi, kalian cek di daftar playlist. Nah, inilah penampakannya trotol mandiri Sobat Kicau Mania. Sekarang mereka sudah mandiri semua. Usianya sudah 2 bulan up. Sengaja kita biarkan di dalam kandang itu lebih lama. Kebetulan juga suasana lebaran. Tidak mungkin kita menggantung trotolan semuanya penuh di dalam rumah. Nah, itu kan menjadi masalah ketika berlebaran. Biasanya kami menyetoknya itu di belakang saja. Kita tidak letakkan di dalam rumah karena terlalu sempit. Nah, semuanya kita biarkan, kita satukan di dalam kandang kosong, ya. Jadi kita ini bukan panen namanya. Kita menyimpan stok. Usia mereka pun berbeda-beda. Ada yang usia 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan lebih. Nah, inilah trotolan yang kita sebut trotol super atau trotol super. Memang lolo induknya lebih lama dan juga proses kita menyimpannya di dalam kandang lebih lama, membuat karakternya lebih berkarakter, beda dengan lolo induk yang usia 1 bulan. Jadi mereka ini kelihatannya lebih liar, namun setelah dipanen nanti akan menjadi sedang-sedang saja, tidak terlalu liar, tidak terlalu jinak, apalagi sudah dirawat sampai usia pastol.
Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membeli, jangan ragu ya. Area kota Bengkulu dan sekitarnya, luar kota masih sekitaran Bengkulu, silakan merapat ke tangkaran kami ya. Inilah lolo induk super yang kami sebut. Nah, ini penampakannya, inilah postur badannya, dan juga mereka sudah bunyi, sudah rajin ngeriwi, bahkan sudah ada yang ngeplong. Nah, badannya sehat, tidak ada yang nyilet, tidak ada minus. Ini harganya kita bandrol 2 juta rupiah, karena memang prosesnya resikonya tinggi untuk lolo induk usia seperti ini, dan juga prosesnya tidak langsung kita panen, tetap kita pisahkan ke kandang sebelah. Nah, itulah cara kami selama ini di peternakan murai batu, sobat kicau mania. Itu cara kami lolo indukan, berbagai cara dan berbagai trik sudah kita bagikan semua di video ini. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.